dengan saya dengan berita-berita terviral yang ada di Indonesia. Oke, berita kali ini seorang ustadz yaitu Gus Miftah. Gus Miftah ini salah satu ustadz yang saya suka. Walaupun saya beragama Kristen, tapi saya suka ceramah-ceramah beliau. Dia lucu, dia juga toleransi. Jadi ketika mengajarkan pengikut-pengikutnya atau dia ceramah di tempat-tempat lain, beliau itu membangun gitu loh, dan dia sangat menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia. Jadi saya salah satu orang yang sangat bangga dengan beliau, dengan toleransi yang beliau ajarkan kepada pengikut-pengikut beliau, dan saya sebagai orang Kristen sangat berterima kasih, sangat bersyukur karena nggak semua ya ustadz di Indonesia itu suka dengan kedamaian ataupun suka dengan perbedaan yang ada di Indonesia, karena kebanyakan orang itu selalu merasa agama dia lebih benar dari agama orang lain. Jadi kenapa beliau sampai viral, yaitu adalah ada salah satu video di mana beliau diundang di salah satu acara peresmian gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Jadi beliau hadir di situ dan berita ini viral banget karena video itu. Nanti saya akan taruh videonya waktu beliau datang di GBI, dan saya akan juga taruh videonya beliau klarifikasi kenapa beliau datang di situ. Dan di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dulu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Gus Miftah marah? Enggak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia? Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu' al-Fiqh Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu
yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa biidnihim. Wa dhahaba al-ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idnihim. Wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika. Wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun. Wa qila mutlaqan wa dzakara dzalika fi ri'ayah wa qala fil mustawa'ib wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah. Wa qala Ibnu Tanin la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwara fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayataini. Wa qala fis syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah. Wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya termasuk yang berbeda pendapat dengan saya bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling disayangkan ya guys, sampai beliau dimaki-maki, dihujat-hujat, sampai dikafir-kafirkan, itu saya sebagai orang Kristen sih sedih gitu loh, sedih karena dia saja beragama Islam aja udah dikafir-kafirkan, apalagi orang yang tidak seagama dengan mereka gitu, pasti lebih parah dari itu. Dan aku udah banyak sekali lihat di media-media sosial itu, banyak sekali kalau orang Kristen tuh dikafir-kafirkan. Jadi kita orang Kristen mah tanggapinya biasa-biasa aja, karena yang melihat ibadah kita itu, yang melihat perilaku kita itu adalah Tuhan yang menentukan apa kamu nih orang yang baik atau tidak. Jadi hanya Tuhan yang bisa menilai kita, bukan manusia. Bukan manusia juga menentukan kita masuk surga ataupun tidak. Jadi kita tetap berbuat baik, tetap menghargai orang lain, tetap menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah saling menghujat satu sama lain. Oke guys, itu aja dari saya ya. Dan banyak lagi Ustadz termasuk Ustadz Somad yang memberikan kritikan kepada beliau. Jadi ya tahu sendiri kan Ustadz Somad orangnya yang ceplos-ceplos juga ya. Jadi saya nggak ngomong banyak tentang agama orang lain karena menurut saya semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi nggak ada agama yang jelek di dunia ini gitu, hanya manusia yang menilai aja gitu. Jadi kalau penilaian Tuhan dengan manusia itu beda banget, jadi nggak usah terlalu percaya apapun kata orang gitu. Oke teman-teman, semoga video ini menjadi contoh yang baik buat kita untuk kedepannya belajar menghargai. Jangan sampai kita itu terlalu fanatik gitu loh. Jadi kalau setiap hari kita hanya memperdebatkan perbedaan, memperdebatkan agama, dan kita nggak mau toleransi, padahal kita Indonesia ini adalah Pancasila, sedangkan Indonesia ini agamanya banyak. Kenapa kita nggak mau terima toleransi? Kenapa kita nggak mau menghargai agama orang lain? Gitu. Jadi saya tahu nggak semua orang Indonesia itu tidak suka dengan toleransi. Banyak orang Indonesia yang bertoleransi. Jadi segelintir orang saja yang ingin merusak toleransi yang ada di Indonesia. Jadi semoga video ini, semoga dengan adanya video tentang Gus Miftah ini,
otak kita dibuka supaya kita kedepannya lebih baik lagi dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya. Oke, bye-bye.